الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khutbah wasiat terkhusus bagi diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian pada umumnya, marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Sebagai tema khutbah kita yaitu mengenal bulan haram. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah dan simaklah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36 sebagai pelajaran kita bersama dalam Jumat kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahra fi kitabillahi yawmal khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Artinya, dalam agama Allah yang kokoh ini, maka janganlah kamu sekalian menganiaya diri kamu sekalian dalam 4 bulan haram tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Buddha punya kalender sendiri sebagai identitas mereka. Orang Hindu juga demikian. Orang Konghucu juga demikian. Nama-nama April, Oktober, Desember adalah di antara nama-nama bulan dalam kalender Masehi. Yang lebih jelasnya adalah kalender orang Kristen. Walaupun kemudian dikenal dengan kalender nasional, dengan sebenarnya bangsa Indonesia sendiri tidak punya kalender yang asli buatan dan hitungan Indonesia. Itu semua tidak ada kaitannya dengan Islam. Artinya, jika ada di antara kita yang tahu hari ini tanggal 9 Mei tahun 2025 misalnya, maka tahunnya tersebut tidak akan dinilai ibadah dalam Islam dan tidak tahunya juga tidak tercela. Tetapi jika kembali kita ingat isi firman Allah yang tadi sudah disebutkan, maka kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama,
jumlah bulan dan nama-namanya yang telah Allah tetapkan sejak sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini berjumlah. Jika sekarang kita tahu hari ini misalnya tanggal 11 Zulqa'dah tahun 1446 Hijriah, maka tahunnya tersebut bernilai pahala jika disertai dengan bentuk pengagungan terhadap ajaran Islam. Yang ketiga, dari 12 nama bulan yang Allah tetapkan tersebut, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Haram itu artinya mulia, terhormat, agung dan istimewa. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Rasulullah bahwa 4 bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah saat ini kita berada pada bulan istimewa, bulan mulia, agung dan terhormat. Pesan Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36 tersebut berbunyi, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kamu sekalian menzalimi diri kamu dalam bulan yang 4 ini. Artinya disebutkan dalam beberapa tafsir, hendaknya amal soleh apapun bisa lebih ditingkatkan dan dibenarkan, karena pahala amal soleh apapun yang dilakukan di bulan haram dilipat gandakan nilainya. Jangan biarkan hari-hari di bulan Muharram ini, di bulan haram ini berlalu begitu saja tanpa ada perhatian kita terhadap amal-amal kebaikan. Apapun yang bisa kita lakukan dari amal soleh, segeralah kita kerjakan, dan dosa segera kita tinggalkan, dan perbanyak taubat dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, secara khusus amalan-amalan tertentu pada bulan haram, Rajab dan Zulqa'dah tidak pernah ada yang diajarkan oleh Rasulullah, kecuali pada bulan haram Zulhijjah ada amal soleh khusus, yaitu pelaksanaan kurban dan haji serta puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dan amal soleh pada bulan Al-Muharram yaitu puasa tanggal 9 dan 10. Selain itu tidak ada yang namanya puasa sunnah Zulqa'dah atau puasa sunnah Rajab atau sedekah Rajab atau umrah Rajab dan lain sebagainya. Maka jika ada seseorang yang ingin berpuasa atau bersedekah atau ibadah lainnya, maka ia cukup meniatkan dalam hatinya, ibadah ini saya lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah dan mengharap pahala berlipat di bulan haram ini. Amal soleh adalah sesuatu ucapan atau perbuatan yang dilakukan dengan niat tulus, ikhlas, hanya karena Allah dan dilakukan sesuai contoh dari Rasulullah. Ibadah adalah sesuatu yang bila dikerjakan atas perintah Allah ataupun Rasulullah bisa mendatangkan kecintaan Allah dan Rasulullah. Maka gunakan dan manfaatkanlah bulan haram ini dengan sebaik-baiknya, agar di akhirat kita bisa meraih kesuksesan dan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Ya Rabb, kabulkanlah doa kami ini. Amin, amin ya Rabbal alamin. Demikianlah khutbah kita yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi keberkahan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dan semoga kita selalu mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah,
الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والجهل ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.